Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Zuraidatul Rohmah dari Fakultas Saintek jurusan Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini, saya akan membacakan resum materi yang telah disampaikan oleh beberapa pemateri pada saat PPAK Universitas pada hari pertama dan kedua. Materi pertama yaitu mengenai wawasan akademik. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas. Yang pertama, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, yaitu fakultas yang paling tua. Yang kedua Syariah, yang ketiga Ekonomi, yang keempat Psikologi, 5 Sains dan Teknologi, yang keenam Humaniora, dan yang terakhir Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Upaya-upaya internasionalisasi universitas adalah dengan mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional reputasi. Dengan itu, semua karya-karya dosen dan karya mahasiswa itu bisa menambah visibility in UIN Malang sehingga bisa meningkatkan peringkat universitas. UIN Malang memiliki kelebihan-kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan, melakukan integrasi keilmuan dan kelembagaan, menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif dalam memadukan sains dan islami. Integrasi keilmuan itu adalah memadukan combining antara sains dan islami. Sedangkan integrasi kelembagaan itu adalah memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had Al-Jami'ah sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya 2 pilar dari 4 pilar ulul albab, yaitu pendalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan pelajar. Yang kedua, UIN Malang mempunyai pusat pengembangan bahasa asing, baik itu untuk pengembangan bahasa Arab, pengembangan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. UIN Malang punya rumah moderasi beragama yang akan mendidik menjadi generasi dan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjunjung prinsip serta nilai-nilai keragaman, memiliki jati diri keislaman yang kuat, memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh, cinta negara, cinta budaya, dan cinta keberagaman yang menjadi aset dan kekayaan bangsa Indonesia, serta mampu menempatkan diri di tengah atau pada posisi yang moderat, posisi di tengah-tengah di antara pergulatan di antara ideologi radikalisme di kanan dan ideologi liberalisme di kiri. UIN Malang mempunyai rumah tahfidz Al-Quran atau RTQ dan HTQ yang mewadahi mahasiswa yang ingin atau melanjutkan hafalan Al-Quran. UIN Malang juga mempunyai perpustakaan yang memiliki koleksi ribuan e-book, e-jurnal, e-proceeding yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Malang, baik untuk pembelajaran mata kuliah, menulis artikel ilmiah, riset, maupun menulis tugas akhir, dan lain-lain. Yang keenam, MPK itu meliputi mata kuliah dasar, kemudian mata kuliah keislaman, mata kuliah bahasa, dan mata kuliah filsafat. Mata kuliah fakultas yaitu mata kuliah yang membedakan antara fakultas satu dengan fakultas yang lainnya. Kemudian, ada rumpun mata kuliah program yang mencirikan perbedaan antara program studi satu dengan program studi yang lain. Sistem akademik. Seluruh mahasiswa harus memprogram mata kuliah dengan berkonsultan dengan dosen penasehat akademik atau DPA. Perolehan IPK akan menentukan jumlah SKS untuk semester berikutnya. Lulusan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah lulusan yang berkarakter ulul albab. Diharapkan bisa aktif secara akademik maupun terlibat organisasi intra maupun ekstra kampus.
Materi yang kedua yaitu mengenai wawasan bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan. Pesan dari pemateri kedua yaitu, yang pertama, pemimpin besar bukan orang yang pandai merangkai kata-kata semata, tetapi orang yang mampu melaksanakan apa yang dikatakannya. Yang kedua, pemimpin sejati bukan orang yang hanya mampu memprovokasi dan mudah terprovokasi, tapi yang mampu membangun jati diri dan memotivasi diri sendiri. Yang ketiga, pemimpin yang baik adalah orang yang mampu membuka pintu masa depan bagi orang lain, bukan orang yang selalu mencari kesalahan pihak lain. Yang terakhir, pemimpin masa depan adalah orang yang mampu membesarkan alma maternya dengan prestasi-prestasi, bukan orang yang membakar alma maternya. Mahasiswa mempunyai kewajiban, yaitu yang pertama, membayar UKT sesuai kriteria yang telah ditentukan Kementerian Agama. Besar kecilnya UKT berdasarkan penghasilan orang tua, jumlah tanggungan keluarga, dan kondisi sosial orang tua. Kewajiban yang kedua yaitu membayar ma'had dan mengembangkan kelembagaan untuk biaya proses taklim. Materi ketiga yaitu pengenalan Dewan Mahasiswa atau DEMA. DEMA adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan atau di level universitas. DEMA ada beberapa lingkungan, yaitu terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Setelah itu, turunannya untuk lembaga eksekutif ada himpunan mahasiswa jurusan atau prodi. Adapun fungsi DEMA adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Sedangkan tugas DEMA yaitu melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, serta melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaannya. Kementerian DEMA Universitas terdiri dari Kementerian Dalam Negeri yang bertugas mengkoordinasikan di lingkungan internal UIN Maliki. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri bertugas untuk mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan di luar UIN Malang. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik yang bertugas Kementerian Sosial lebih kepada pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu sosial, hukum, dan politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Kementerian Agama adalah bentuk upaya kampus yang berkolaborasi sebagai ulul albab, ada integrasi keilmuan antara sains dan agama. Yang kelima, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Yang keenam, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kementerian Komunikasi dan Informasi lebih ke publikasi kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh DEMA. Materi keempat, yaitu Senat Mahasiswa atau biasa disebut dengan SEMA. Senat Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Memiliki visi terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi SEMA UIN yang pertama advokasi, yang kedua legislatif, yang ketiga pengawasan, dan yang terakhir penganggaran. Adapun tugas SEMA antara lain mengawasi dan mengontrol, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas,
Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Demak Universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang, dan yang ketujuh, mengesahkan peraturan Demak Universitas menjadi mitra kerja dan maba universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilwah, mengawasi pelaksanaan sidang SEMA universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan Demak Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakan dalam pembahasan. Dan yang terakhir, memberi peringatan kepada Demak Universitas. Materi yang kelima yaitu mengenai UKM atau Unit Kegiatan Mahasiswa. UKM yang pertama yaitu Menwa. Menwa ini diisi oleh mahasiswa-mahasiswa aktif yang sedang berkuliah, dan di mana mahasiswa itu bukan hanya orang-orang terpelajar, tetapi juga orang-orang yang terlatih. Terlatih dalam bidang apa? Dalam bidang kedisiplinan, bela negara, dan lain-lain. Adapun fungsi Menwa antara lain melaksanakan pembinaan, melaksanakan pemeliharaan, melaksanakan pembinaan disiplin anggota, pembinaan struktur organisasi, membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif, membantu kelancaran pelaksanaan program akademika, meningkatkan sikap bela negara di perguruan tinggi, membantu memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan nasional, membantu TNI Polri dalam melaksanakan pembinaan pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir, menyampaikan saran dan pendapat kepada instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya. UKM yang kedua yaitu Pramuka. Adapun tugas Badan Pengurus Harian atau BPH antara lain rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook and memo, pembukaan KTA atau SIPA, pembuatan seragam racana, dan terakhir yaitu tabungan wajib. Yang ketiga yaitu KSR PMI. UKM KSR PMI Unit UIN Malang merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini berdiri ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki jabatan sebagai SEMA diminta mengisi materi tentang P3K pada anggota baru Pramuka FT IAIN Sunan Ampel Malang pada bulan November 1990. Kemudian, pada September 1991, kedua pelopor ini mengajukan pendirian KSR PMI Unit Perguruan Tinggi pada kampus dan kepada PMI Cabang Kota Malang, karena KSR PMI berada di bawah naungan PMI. Yang keempat yaitu Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. PSMGGB merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi. Paduan Suara PSMGGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang pada tahun 2015. Dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda, sebagai kelompok paduan suara,
BSMGGB dengan berbagai kegiatannya berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara, juga kepiawaian berorganisasi. UKM kelima yaitu Unit Olahraga atau Unior. Unior merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang mewadahi juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. Yang keenam, UKM Koperasi Mahasiswa Padang Mulan atau Kopma PB. Memiliki visi menjadikan Koperasi Mahasiswa PB UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Memiliki misi meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship, pembangunan sumber daya anggota melalui pengkaderan, pendidikan, serta pelatihan. UKM ketujuh yaitu Komus, terdiri dari Departemen Event Organizer, Departemen Studio, Departemen Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, dan Departemen Social Development. Yang kedelapan yaitu UKM Taekwondo. Latihan dilakukan 5 hari sekali, yaitu malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Try-in, yaitu agenda rutin yang diselenggarakan tiap tahunan, yang biasanya diadakan akhir semester ganjil. Kasuku, yaitu agenda latihan bersama para senior dan pelatih di alam seperti di pantai. Yang kesembilan, UKM Fotografi. Memiliki moto, "Aku ada untuk mengabadikanmu, bersamamu kulihat dunia nyata." Kegiatan inti terdiri dari open recruitment, diklat, pameran, milad CC, hunting besar, dan mustang. Selanjutnya UKM Simfoni FM Radio. Program unggulan terdiri dari off-air dan on-air. Off-air, Symphony Indie Awards, dan Stakon. Sedangkan yang on-air terdiri dari Morning Show, Free Time, Rest and Relax, Hai Indonesia, Mizan, Hello Campus, dan Freeline. Yang ke-11, UKM Seni Religius. Sebagai salah satu wadah mahasiswa dalam mengembangkan seni Islam dan skill organisasi. Terdapat 7 divisi yang dinaungi seni religius, antara lain divisi sholawat, divisi kampus, divisi nasyid, qasidah, divisi kaligrafi, dan divisi MC. Nomor 12, UKM Teater Komedi Kontemporer. Salah satu UKM yang bergerak di bidang seni, khususnya teater. Di dalam seni teater terdapat seni lainnya, seperti seni rupa, seni tari, seni sastra, keaktoran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu UKM Mapala Tursina. Kegiatan utama yang dilakukan di Mapala Tursina adalah rekreasi, sosial, olahraga, dan ilmiah, atau disingkat dengan resosil. Yang ke-14 yaitu LKP 2M. Biru-biru LKP 2M yaitu kajian, melatih nalar kritis melalui kajian-kajian fakultatif, kajian isu kontemporer, dan kajian lainnya. Penelitian, melatih anggota untuk memiliki kemampuan menulis naskah riset dan karya tulis ilmiah lainnya, mengelola jurnal lorong, dan mempersiapkan tugas akhir skripsi. Keorganisasian, yaitu membangun emosional antar anggota dan membangun kekeluargaan. Yang terakhir yaitu UKM Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi, yaitu unit UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Produk jurnalistik UABM Inovasi yaitu website, Q-Post atau koran tempel, dan majalah. Agenda rutin inovasi yaitu diklat jurnalistik tingkat dasar, upgrading skill of journalism,
jurnalis game, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin. Dampak COVID-19 dalam sektor ekonomi yaitu yang pertama, melemahnya daya beli. Karena penerapan PPKM membuat daya beli masyarakat sedikit melemah. Yang kedua yaitu hilangnya pekerjaan. Kurang lebih 50.000 buruh terkena PHK sejak awal tahun 2021. Berbagai stimulus yang dikeluarkan pemerintah dan kebijakan lainnya untuk memacu pertumbuhan ekonomi terus diupayakan dalam mengembalikan keadaan ekonomi nasional seperti sedia kala. Dampak COVID pada sektor pendidikan yaitu putusnya sekolah, karena anak harus bekerja resepsi orang tua. Yang kedua, kekerasan pada anak dan risiko eksternal. Dan yang ketiga, penurunan capaian belajar. Kebijakan di sektor pendidikan antara lain bantuan kuota data internet, bantuan subsidi upah, bantuan uang kuliah tunggal, dan rumah sakit pendidikan. Sedangkan dampak COVID-19 dalam sektor sosial yaitu meningkatnya angka kemiskinan dan meningkatnya angka kriminalitas. Berbagai kebijakan pengalokasian dana pendidikan merupakan hasil kesepakatan antara Kemenak, Kemendikbud, dan Kementerian Keuangan. 3 kekuatan pengubah dunia. Yang pertama, kemajuan teknologi, yang kedua agama, dan yang ketiga pasar. Mencerdaskan, menyiapkan diri secara intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian generasi muda adalah harga yang tidak bisa ditawar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.